Shalom semuanya, selamat bergabung kembali dalam devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Saya percaya selalu ada penyertaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang sempurna untuk setiap kita semua. Doa merupakan nafas bagi orang percaya. Statement barusan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga saudara. Namun, apakah betul-betul kita sudah menghidupi kehidupan berdoa yang demikian? Bagaimana dengan kehidupan berdoa saudara semua? Saudara, mari kita simak kisah Daniel hari ini dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Saat itu Raja Darius mengangkat 120 wakil raja dan 3 pejabat tinggi. Nah, Daniel merupakan satu dari 3 pejabat tinggi yang diangkat tersebut. Nah, Alkitab mencatat karena prestasinya Daniel baik, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja tadi. Sehingga Raja Darius bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, kemudian para pejabat dan wakil raja tadi mulai ada iri. Nah, mereka mencoba mulai mencari-cari kesalahan Daniel. Nah, tapi Alkitab mencatat mereka tidak dapat menemukan satu kelalaian pun atau satu kesalahan pun dari Daniel selain hal ibadahnya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, para pejabat tadi dan wakil raja menghadap raja untuk membuat perintah dan undang-undang yang isinya adalah larangan berdoa selama 30 hari ke depan. Singkat cerita, akhirnya Raja Darius menyetujui undang-undang tersebut, saudara. Nah, dalam Daniel 6 ayat yang ke-10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Dari ayat bacaan barusan, ada 3 hal menarik yang perlu kita simak dan bisa kita pelajari, saudara. Yang pertama, disiplin berdoa. Ditulis 3 kali sehari ia berlutut. Berlutut berarti Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Bukan sekedar doa makan yang sebentar-sebentar, tapi benar-benar ambil momen yang terbaik untuk Tuhan. Nah, diangkat sebagai pejabat tinggi, tentunya Daniel merupakan orang yang sibuk. Banyak kegiatannya, banyak urusannya. Tapi di tengah semuanya itu, ia punya kedisiplinan dalam hal berdoa. Belum lagi, ditambah lagi ada larangan berdoa 30 hari ke depan. Bisa aja Daniel berpikir, ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah berdoa 30 hari. Namun Daniel tidak demikian. Daniel tetap disiplin berdoa, dia tidak mau melewatkan 1 hari pun tanpa berada di pelataran Tuhan. Daniel tetap terus berdoa setiap hari. Ada atau tidak ada kegiatan, sibuk ataupun tidak sibuk, saudara, kita harus meluangkan waktu, kita harus mendisiplinkan diri dalam hal berdoa ini. Jangan ketika ada masalah aja kita baru berdoa, tapi kalau keadaan baik-baik aja, dalam keadaan yang tenang kita lupa. Jangan seperti itu, saudara. Tapi kita mau punya kehidupan berdoa yang lebih lagi. Seperti visi Gereja ICC Bandung tahun 2024 ini, tahun mengutamakan Tuhan. Kita mau bangun disiplin berdoa ini. Poin yang kedua, ada kata berlutut, saudara. Saudara, Alkitab mencatat kecerdasan Daniel mencapai 10 kali lipat dibanding orang-orang yang berilmu di seluruh kerajaannya. Nah, ini membuktikan bahwa Daniel merupakan orang yang cerdas, merupakan orang yang berprestasi. Nah, diangkat sebagai pejabat tinggi, tentu saja berarti Daniel outstanding. Nah, tapi dicatat dalam Alkitab Daniel berlutut, saudara. Berlutut artinya rendah hati di hadapan Tuhan. Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Setiap hari, setiap berdoa, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi Daniel nggak berusaha sok pinter, sok hebat, tapi dia tahu betul bahwa kepandaiannya dan segala pencapaiannya itu semua berasal dari Tuhan.
Nah, makanya Daniel rajin berdoa, berlutut di hadapan Tuhan setiap hari. Saudara, ada banyak pergumulan dalam hidup yang tentunya kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, saudara. Namun, dalam hal ini kita punya yang namanya modal dengkul, saudara. Kita bisa berlutut kapanpun, dimanapun kita butuh Tuhan. Kita harus punya kerendahan hati, saudara. Poin yang ketiga, memuji Allah. Ternyata Daniel ini hobinya memuji Tuhan, saudara. Padahal saat itu sedang ada larangan untuk berdoa selama 30 hari. Nah, musuh-musuh Daniel juga kita tahu banyak yang iri, banyak yang berusaha menjatuhkan Daniel. Mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelalaian. Artinya Daniel tidak dalam kondisi yang tenang-tenang saja. Saya yakin Daniel juga punya pergumulan dalam hidupnya. Tapi sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, di sini Daniel tetap memuji Allahnya, tetap mengucap syukur. Saudara, kita mau belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Nah, tadi itu gambaran kehidupan berdoa yang dibangun dari seorang Daniel. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, karena sudah disetujui undang-undang tadi oleh Raja Darius dan para petinggi wakil raja mendapati bahwa Daniel sedang berdoa, akhirnya para petinggi tadi menghadap raja. Mereka berbicara kepada raja untuk menangkap Daniel. Karena jelas-jelas Daniel salah melanggar undang-undang tadi. Nah, Raja Darius sebenarnya sangat mengasihi Daniel. Dia begitu mendengar hal itu sedih banget. Alkitab mencatat Raja Darius sedih, bahkan dia mencoba untuk membebaskan Daniel. Bahkan ia ikut berpuasa. Tapi akhirnya karena desakan para pejabat, para wakil raja, akhirnya Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Singkat cerita, kita tahu Daniel selamat dari peristiwa gua singa tersebut. Akhirnya Raja Darius begitu bahagia dan menyuruh untuk melepaskan Daniel. Nah, sekarang kita lihat ternyata ada buah dari rajin berdoa, saudara. Tentunya buah dari rajin berdoa banyak ya. Tapi dari hari ini kita mau fokus kepada buah yang dihasilkan dari kehidupan berdoa dari seorang Daniel. Yang pertama, ada promosi, saudara. Dalam Daniel 6 ayat yang ketiga ditulis, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, Alkitab mencatat dengan luar biasa, saudara, ditulis, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja karena punya roh yang luar biasa. Ditulisnya roh yang luar biasa. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan di sini rohnya luar biasa karena Daniel pasti rajin berdoa, saudara. Rajin berlutut. Karena rohnya dikasih makan terus. Makanya punya roh yang luar biasa. Kebiasaan berdoa ternyata bisa memberikan dampak yang sangat besar. Karakternya baik, karakternya kuat, cerdas. Dan saya percaya promosi yang dialami Daniel datang karena ia rajin berlutut tadi. Daniel merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan angkat naik, sehingga Tuhan bawa naik Daniel. Saya percaya promosi di sini bukan hanya sekedar jabatan. Tapi ada promosi dan peningkatan dalam kehidupan aspek lainnya. Yang kedua, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya sangat suka dengan statement penyertaan Tuhan yang sempurna ini, saudara. Dalam kehidupan saya pun mengimani bahwa setiap kali ada badai, setiap kali ada pergumulan, saya selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita semua. Mari kita buka dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, hidup memang tidak mudah.
Seperti Daniel, ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan, ada yang iri, dalam keadaan yang tidak ideal juga menekan. Namun percayalah bahwa Tuhan mengasihi setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Selalu ada campur tangan Tuhan, ada intervensi dari Tuhan ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap waktu. Selalu penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kita anaknya. Saudara, dari kisah Daniel kita tahu bahwa kehidupan berdoa Daniel ini tidak sia-sia, ya saudara. Setiap doa pujian, ucapan syukur, setiap kali Daniel bertelut lutut, bahkan mungkin dalam setiap tangisannya, ternyata semua itu tidak kembali dengan sia-sia. Melainkan itu membangun sebuah fondasi yang kokoh, sebuah benteng yang kokoh di dalam imannya. Kita tahu Tuhan begitu mengasihi Daniel. Sebagai penutup dari Daniel, kita juga bisa belajar bahwa Daniel berdoa seperti nafas hidupnya. Bukan sekedar ritual keagamaan, bukan sekedar kegiatan rohani, tapi ada kerinduan dalam hatinya. Daniel mencintai Tuhannya. Kita bisa merasakan itu, saudara. Daniel percaya bahwa sumber hidupnya berasal dari pribadi yang mendengar doanya. Maukah saudara membangun kehidupan berdoa seperti layaknya kita bernafas? Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Biar apa yang sudah disampaikan boleh jatuh ke tanah hati yang subur, boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Berikan setiap kita hati yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Supaya kita terus menjaga hari-hari kami di dalam doa. Supaya kita bisa menggantungkan setiap doa dan harapan kita ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan, untuk setiap doa, permohonan yang sudah dinaikkan, Tuhan. Biar sungguh ada terobosan yang baru. Ada suatu pengharapan yang baru di dalam Engkau, Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.